Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman kriptos dimanapun Anda berada. Jumpa lagi sama saya Ratu Terliani dalam acara Rengginang Kriuk Rembu Gayem menangani masalah kesehatan secara up to date, kekinian dan asyik. Oke teman-teman kriptos dimanapun Anda berada, siang-siang gini nih panas-panas ya. Jangan selalu minum es jaga kesehatan. Nanti kalau sakit bakal minum obat ya kan. Seperti tema pada siang hari ini, yaitu kita akan membahas tentang penggunaan obat yang aman dan benar. Oke teman-teman viewers, ini sudah ada di live YouTube RSJD Surakarta dan IG Live RSJD Surakarta, dan juga jangan lupa tonton di IG dan live YouTubeku Ratu Berliani. Oke teman-teman. Nah, pada siang hari ini kita udah kedatangan tamu nih, seorang narasumber yang udah ahli banget dalam dunia perobatan pokoknya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Tita Fatmawati, SPAM APT MSC. Tepuk tangannya. Halo Bu Tita, manggilnya apa nih? Ibu atau Mbak? Oh Kak boleh, oke Kak Tita. Wah aku lihat-lihat CV-nya nih kayaknya masih muda. Terus untuk S1-nya di LKY ya? Kita baru sama polisi ya. S2-nya di UPN ya. Wow. Terus untuk pekerjaan mulai dari dulu Mbak? Baru-baru. Oke, berarti udah lama banget ya Mbak Tita pasti obat atau ada pun permasalahan dari pasien. Oke Mbak Tita, sibuk apa nih sekarang selain akreditasi? Sibuk kerja aja ya? Masih sebagai kepala instalasi farmasi ya? Amin, semoga lancar ya. Mbak Tita, ini kan kita sekarang temanya tentang penggunaan obat yang aman dan benar. Nah, banyak sekali kan di masyarakat itu yang bingung nih tentang penggunaan obat yang aman dan benar. Kan ada tuh seorang misalnya yang berobat ya, dengan dikasih resep oleh dokter banyak banget obatnya kan. Terus mereka itu pengen cepat sembuh dari penyakitnya, wah cepet-cepet tuh minum obatnya nggak sesuai dosis kan, nggak sesuai aturan. Itu kan juga punya efek samping sendiri nantinya ya buat si orang itu ya Mbak Tita. Nah, apa sih Mbak Tita kira-kira yang perlu kita ketahui tentang penggunaan obat yang aman dan benar itu? Jadi di sini perlu dijelaskan ya bahwa penting sekali bagi masyarakat itu untuk memahami mengenai penggunaan obat yang benar itu seperti apa ya, karena penggunaan obat yang benar itu sangat mempengaruhi keberhasilan terapi atau pengobatan. Di sini juga perlu diketahui ya kalau obat itu merupakan bahan atau senyawa ya, yang dengan kadar tertentu itu bisa digunakan sebagai pengobatan dan juga untuk memelihara kesehatan. Di sini bila obat digunakan dengan tidak tepat, nah tentunya keberhasilan terapi atau tujuan terapi itu tidak akan tercapai. Nah, bisa juga bahkan menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan. Jadi masyarakat perlu tahu nih cara memakai obat yang benar dan aman itu seperti apa. Oh gitu ya, benar sih. Terus kita juga kan sebagai masyarakat umum pada umumnya, gimana sih cara kita mendapatkan obat yang benar itu? Gimana yang lebih tepatnya gitu? Jadi sekarang itu semakin berkembangnya teknologi, yang berkembangnya zaman, yaitu kita semakin mudah untuk mendapatkan sesuatu termasuk obat. Nah di sini untuk mendapatkan obat yang benar ya, yang terjamin mutu dan kualitasnya, pastikan di tempat-tempat yang yaitu mampu memberikan jaminan mutu dan kualitasnya ya. Seperti kalau contohnya itu di tempat-tempat yang merupakan sarana pelayanan kefarmasian seperti di apotek, atau kalau ke rumah sakit ya di instalasi farmasi, di kliniknya, atau bisa juga di toko obat yang sudah berizin ya, itu karena pasti di tempat-tempat yang resmi. Itu mutu dan kualitasnya itu terjamin. Bisa juga beli di e-commerce ya, sekarang e-commerce itu banyak, tapi e-commerce ya yang dia bergerak di bidang kesehatan. Ya. Berarti udah banyak ya sekarang teman-teman untuk penjualan obat dan itu ya Mbak ya. Terus apa saja sih yang harus diperhatikan oleh kita sendiri ya tentang cara mendapatkan obat itu?
Jadi saat mendapatkannya? pada saat mendapatkan obat itu jangan lupa kita 5O ya. Jadi 5O. jadi 5O itu merupakan gerakan yang sedang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Namanya Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Ya, jadi tanyakan 5O pada apoteker. Yang pertama, obat ini namanya apa? Nama dan kandungannya apa? Kemudian yang kedua, obat ini khasiatnya untuk apa? Indikasinya untuk apa? Ya, setelah kita tahu obat ini nama dan khasiatnya, kita cari tahu obat ini dosisnya seberapa. Ya, untuk tahu cara penggunaannya. Ya, kemudian waktu penggunaannya gimana, cara menggunakannya seperti apa, dan yang kelima, obat ini efek sampingnya apa. Ya, jadi kita bisa tahu ya informasi-informasi tersebut gimana cara penggunaannya dan efek sampingnya. Jadi kalau setelah minum obat ada mungkin reaksi yang tidak diinginkan, nah itu kita bisa tahu cara mengatasinya seperti apa. Berarti 5O ya? 5O. Aku baru tahu juga sih. Oh gitu. Bisa dicoba nanti kalau terus beli obat ya. Oke, untuk ada lagi nih Mbak Tita kan obat itu ada yang obat bebas, terus ada yang obat bebas terbatas gitu, terus ada obat yang keras sama apa psikotropika ya gitu ya. Dan obat narkotik itu bedanya apa sih dari macam-macam obat yang aku sebutin tadi? Jadi di pasaran itu obat yang beredar itu ada beberapa golongan ya. Yang pertama ada obat bebas. Obat bebas ini atau biasa disebut OTC, over the counter ya, merupakan obat yang dijual bebas yang menggunakan cara perolehannya bisa tanpa resep dokter. Oh gitu ya. Kayak di warung. Ya bisa. Nah, jadi obat ini tandanya itu warna hijau, bulat hijau dengan lingkaran hitam di pinggirnya. Oh gitu ya. Meskipun ini obat bebas, tapi tetap harus hati-hati ya dalam menggunakannya. Misalnya contoh obat bebas ini ada obat pusing, paracetamol, kemudian vitamin, kemudian ada juga obat sakit mah ya, biasanya nyeri lambung itu bisa pakai antasida. Itu contoh obat bebas. Kemudian selanjutnya ada obat bebas terbatas ya. Nah, obat bebas terbatas ini hampir sama seperti obat bebas ya, dijual bebas dan bisa diperoleh tanpa resep dokter, tapi dalam penggunaannya itu dia ada peringatannya. Oh gitu ya. Ya, jadi ada obat bebas terbatas tuh ada P1 sampai P6. Iya. P1 apaan tuh? P1 tuh misalnya awas obat keras, hati-hati baca aturan pakainya. Oh gitu. Itu salah satu contohnya pernyataannya. Kemudian obat bebas terbatas ini biasanya logonya ditandai sama lingkaran berwarna biru. Oh, lingkaran berwarna biru. Lingkaran berwarna biru, pinggirnya berwarna hitam. Contohnya tuh bisa obat ini seperti CTM. Oh, tahu. Ya, CTM obat gatal alergi itu ya. Kemudian ada juga teofilin untuk asma, kemudian ada dimethylhidrinat ya, biasanya ini orang menyebut antimo ya, obat mabuk perjalanan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi obat keras ya. Kalau obat keras nih obat yang dalam perolehannya itu harus menggunakan resep dokter. Oh iya, resep dokter. Kemudian wajib. Tandanya ini obat ini itu huruf K dengan lingkaran berwarna merah ya. Huruf K di tengah berwarna merah, kemudian pinggirnya garis hitam seperti itu. Nah, contoh dari obat keras ini seperti antibiotik, kemudian anti nyeri seperti asam mefenama, kemudian ya beberapa obat jiwa termasuk obat keras ya, dan dalam penggunaannya harus dengan resep dokter. Kemudian selanjutnya ada juga obat psikotropik ya, tadi ditanyakan. Obat psikotropik ini merupakan obat yang bekerja di sistem saraf pusat ya, yang dapat mempengaruhi mental dan perilaku orang yang mengkonsumsinya. Ya, obat ini juga bisa menyebabkan kecanduan bila digunakan dengan tidak tepat. Obat ini logonya sama seperti obat keras ya, karena obat psikotropika ini merupakan bagian dari obat keras. Berarti K ya hurufnya. Ya, yang dalam perolehannya juga harus dengan resep dokter. Nah, contohnya ya di sini kalau obat-obat jiwa ya seperti diazepam, lorazepam, alprazolam itu termasuk obat psikotropik. Kemudian yang terakhir ada obat narkotik ya. Kalau obat
narkotik ini merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman ya, yang dia itu dapat mempengaruhi kesadaran, juga mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri orang yang menggunakan, dan juga dapat menyebabkan kecanduan. Nah, obat ini tandanya itu plus berwarna merah. Oh ya, gitu. Itu Di tanda bagian apa ya? di kemasannya. Kemasannya Ya, ya. ada tanda plus berwarna merah, kemudian contohnya seperti kodein ya, obat batuk, kemudian ada morfin itu untuk anti nyeri, dan juga fentanyl bisa untuk obat bius. Obat bius. Oh, banyak banget ya ternyata macam-macam obat. Dan berarti kita harus hati-hati juga dalam pembelian obat ya, entah itu dia obat keras atau obat terjual yang bebas gitu ya Mbak ya, sesuai dengan resep dokter ya pastinya ya. Iya. Oke, terus apa saja nih Mbak Tita yang harus kita perhatikan sebelum dan saat serta sesudah kita menggunakan obat itu? Untuk sebelum tadi 5O ya. 5O itu ya. 5O tadi itu ya. Jadi harus tahu informasi mengenai nama obatnya, kemudian kandungan, dosis, cara pemakaian, dan efek sampingnya. Kemudian pada saat menggunakan obat ini harus baca etiket atau label yang ada di kemasan ya. Jadi untuk tahu gimana cara pakainya ya. Bisa juga baca leaflet ya, leaflet obatnya itu. Nah, kemudian jangan lupa pada saat minum obat pakai ambil dengan tangan yang bersih ya, sudah cuci tangan ya tentunya. Dan sudah diminum ya, jangan lupa baca doa biar sembuh. Biar sembuh ya. Kemudian pada saat setelah minum obat ya, obat itu perlu disimpan di tempat yang direkomendasikan ya, sesuai standar pabrikan ya, disimpan di tempat, biasanya disimpan di tempat yang kering, terlindung dari panas, sinar matahari ya, di tempat tertutup rapat. Oh gitu, berarti di suhu ruangan? Ya di suhu ruangan, bila itu memang dianjurkan di suhu ruangan. Kalau yang untuk yang di kulkas ya berarti memang dia harus ditaruh di kulkas atau di lemari seperti itu. Ngomong-ngomong tentang penyimpanan nih Mbak Tita, jadi kan ada anak kecil yang suka minum obat batuk tuh dalam bentuk dalam sirup, tapi dia dingin pengennya tuh, kan harus masuk kulkas dulu. Kalau diminum dalam keadaan dingin kira-kira gimana? Berefek atau malah enggak gitu? Jadi selama di ketentuan dari pabrikan itu tidak menyebutkan penyimpanan harus di antara suhu ruang, penyimpanan tidak boleh di bawah suhu ruang, itu berarti itu tidak boleh ya. Kalau saya boleh disimpan di suhu kulkas, berarti itu nggak apa-apa. Boleh gitu ya. Jadi sebaiknya sih disimpan sesuai rekomendasi rekomendasi dari pabriknya yang memproduksi seperti itu. Oh gitu, soalnya kan kadang emang senangnya minumnya yang dingin gitu kan Mbak, daripada nggak minum obat mendingan taruh di kulkas. Kayak air dingin setelah itu. Oke, ini Mbak Tita, aku mau tanya tentang sediaan obat. Sediaan obat kan ada yang berbentuk salep, ada juga tablet, terus ada tetes ya. Kalau tablet dulu ya Mbak Tita, kalau tablet itu kan untuk dewasa dan anak-anak beda ya dosisnya ya. Kalau misalnya itu cara membedakannya selain dari bentuk obatnya, itu dari apa lagi, pembagian obatnya kah atau sesuai sama umur mereka gitu? Kalau untuk obat itu bisa untuk tahu itu untuk dewasa atau anak-anak kan bisa dilihat dari label obatnya ya. Dari label obatnya itu biasanya kalau di label obatnya tuh paling tidak harus memuat informasi selain nama juga umur atau tanggal lahirnya. Jadi untuk tahu itu apakah aturan pakainya sudah benar atau belum, seperti itu. Jadi dilihat di label obatnya. Oh gitu. Kalau untuk penggunaan salep mata sama tetes mata gitu kan, beda tuh ya Mbak ya. Salep mata dan tetes mata pada sama-sama di mata, tapi kan penggunaannya beda karena ditetes sama dioleskan. Itu seperti apa penggunaannya kalau menurut Mbak Tita? Jadi kalau untuk obat mata ya, jadi yang pertama kita menggunakan dengan tangan bersih ya, pastikan gunakan dengan tangan bersih. Kemudian kepala ini ditengadahkan ya, lihat ke atas. Kemudian ini kelopak matanya yang bawahnya bisa ditarik ke samping seperti ini. Oh gitu. Bagian kelopak mata
kemudian lihat ke atas baru diteteskan. kalau tetes mata diteteskan ya di dalam kelopak mata, kalau salep ya dioleskan. Nah, setelah itu merem dulu ya, merem dulu selama kurang lebih 1-2 menit lah ya, biar obatnya itu meresap ya. Sering tuh pakai tetes mata tapi kan itu dilewer. Ya di itu tisu lah ya. Kita nengadah dulu aja Ya, kali ya. dulu. Jadi jangan gerak dulu. Jangan gerak 1-2 menit tadi ya. Oke. Nah, untuk penggunaan tetes telinga nih, kan kadang udah masuk belum ya gitu, caranya kita tahu udah menggunakan tetes telinga itu yang baik dan benar gimana sih? Kalau tetes telinga itu memang perlu bantuan orang lain ya, untuk biar bisa menggunakan dengan tempatnya. Jadi kalau tetes telinga ya sama ya, cuci tangan dulu, kemudian kepalanya dimiringkan. Jadi yang mau ditetes ini misalnya telinga kiri ya, jadi telinga kiri yang menghadap ke atas ya, bukan sebaliknya. Nanti tumpah dong. Kemudian ini daun telinganya bisa ditarik ini sampai kelihatan lubang telinganya ya dengan jelas, bisa kelihatan jelas. Baru setelah itu diteteskan, obatnya diteteskan, kemudian diam dulu ya selama sebentar ya, sekitar 3 menit ya, biar obatnya bisa bekerja dengan diabsorpsi dengan baik. Baru setelah itu nanti bisa kembali ke posisi semula. Itu kemasannya bisa dilap pakai tisu. Oh gitu. Iya. Karena kan nggak sekali pakai ya, iya. Jadi tetes lagi. Iya. Oh gitu. Terus kalau tentang obat supositoria kan bentuknya kayak peluru gitu ya Mbak ya? Iya. Oh ya, supositoria juga. Itu harus ditaruh kulkas dulu ya? Iya, ada beberapa supositoria yang dia bisa disimpan di suhu ruangan. Tapi biasanya sih beberapa supositoria simpannya di lemari es ya. Oh iya, biar agak keras. Iya, biar enggak lembek. Seperti itu. Sama obat inhaler nih, Ya. kan buat biasanya yang lagi batuk flu gitu ya Mbak. Asma Biasa asma juga gitu. Pakai ini ya, di hidung disedotnya ya. Lebih kemana? Di mulut. Oh, di mulut. Ya, jadi kalau inhaler itu pemakaiannya kan disemprotkan ke rongga mulut kan ya. Jadi cara pakainya tuh biasanya penonton pasien ya, penderitanya itu berdiri atau duduk tegak dulu, baru setelah itu tutupnya dilepas, dikocok dulu sebentar selama 5 detik, baru setelah itu bernafas ya, bisa tarik nafas, kemudian dilepaskan panjang, baru setelah itu dimasukkan ini inhalernya dalam rongga mulut, kemudian tutup rapat ya, baru disemprotkan. Nggak bawa contohnya ya Mbak? Ya sayang sekali saya tidak membawakan contohnya. Biar lebih real gitu. Iya, biar lebih real ya. Kemudian tapi saya bisa bayangin. Bisa bayangin kan? Bisa. Kemudian baru setelah itu tarik nafas ya. Tarik nafas setelah obatnya keluar itu. Nah, kemudian nafas seperti biasa selama kurang lebih 3-5 detik. Baru setelah itu bisa dilepas ya. Biasa biar obatnya masuk ke dalam paru-paru. Nanti kalau saya mau semprotin lagi ya diulangi dari awal. Oke, wow, ternyata banyak banget ya sediaan obat dan cara penggunaannya. Oke, teman-teman viewers, nih ada pertanyaan dari pemirsa, yaitu pertanyaan pertama, saya pernah minum obat dalam bentuk kapsul, tetapi karena terlalu besar, obat tersebut saya potong bagi 2 sehingga isi obat kapsulnya keluar. Nah, apakah cara seperti itu tetap aman gitu Mbak? Gitu. Jadi bila pemirsa mengalami kesusahan dalam menelan obat itu bisa pada saat ke dokter itu bilang ke dokternya ya, ada saya agak kesusahan nih minum obat kalau obatnya terlalu besar. Nah, bisa nggak misalnya dibuatkan sediaan lain? Jadi kalau gitu ya Pak? Iya bisa diracik, minta diracikkan. Jadi kan kalau bisa diracikkan kan oleh petugas farmasi kan udah terbagi ya secara secara sama gitu. Nah, kalau misalnya dibagi sendiri takutnya kan nggak terbiasa kan ya, bisa nanti obatnya yang tumpah atau nanti jatuh seperti itu. Nanti jadi pengobatannya jadi tidak maksimal. Nah gitu.
Terus ada lagi nih dari pemirsa Ibu Sri Mulyani. Menteri Keuangan. Oh ya, deg-degan aku. Cuma Kita dikasih pertanyaan sama Bu Sri Mulyani. Izin bertanya, untuk penggunaan obat sirup atau tetes mata aman dipakai lagi setelah dibuka itu berapa lama ya? Ya, kalau sirup itu tergantung ya, itu sirup kering atau sirup biasa. Kalau sirup kering biasanya sirup yang mengandung antibiotik. Kalau sirup yang mengandung antibiotik itu biasanya hanya sampai 7 hari. Oh, 7 hari minggu, aja. setelah itu harus dibuang. Kalau itu baik itu masih atau kalau sudah habis pasti dibuang ya. Tapi kalau masih itu harus dibuang. Kalau obat tetes mata itu tidak boleh, kalau sudah dibuka tidak boleh dipakai kurang lebih 1 bulan, 30 hari ya. Oh, obat tetes mata apapun ya? Iya, apapun itu karena produk steril. Oh gitu. Ya, dan pembuatan proses produksinya itu kan steril ya. Dengan cara pembuatan obat yang steril, jadi itu tidak boleh dibuka lama-lama. Padahal terbuka ada tanggal kadaluarsanya biasanya. Ya, itu bedanya. Kalau tanggal kadaluarsa itu kalau misalnya kemasannya belum dibuka. Kalau kemasan sudah dibuka itu tanggal kadaluarsa udah beda, nanti sterilitasnya juga sudah beda. Jadi nanti bisa mempengaruhi keberhasilan terapi juga. Oh gitu. Oke. Ternyata ya. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Sarah. Apakah vitamin atau suplemen kesehatan termasuk obat? Jika iya, bagaimana penggunaan yang betul untuk vitamin? Wah, emang kita perlu vitamin banget ya, Mbak. Dalam kondisi pancarobanya waktu lagi flu. Oke, jadi kalau untuk vitamin itu ya termasuk sediaan farmasi ya, termasuk pembuatannya pun juga dengan standar pembuatan obat yang baik. Nah, kemudian untuk menggunakan vitamin yang betul ya, vitamin itu digunakan setelah makan ya, karena itu membantu metabolisme. Oh gitu, ya, setelah makan. setelah makan. Oke. Wah, banyak banget nih pertanyaan. Berarti kita pertanyaan yang ini dulu atau di layar ya, Mas? Di layar dulu ya. Oke. Dari Pak Sudinaria, ini maaf mau tanya, kalau kita dapat tolong layar enggak tuh ya. Pertanyaan dari Bapak Sudinaria, scroll ke atas Mas. Oh ini pertanyaannya udah kelihatan ya. Maaf mau tanya, kalau kita dapat obat dari dokter yang ada antibiotiknya terus kita lupa minum, selanjutnya apa kita mengulang dari awal atau bagaimana ya? Jadi kalau dapat antibiotik obat lainnya misalnya lupa, nah kita sebaiknya segera minum saat itu juga. Kalau misalnya jaraknya masih jauh dengan minum obat selanjutnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya jaraknya sudah lebih jauh dari minum obat sebelumnya, ya udah langsung segera minum. Karena antibiotik itu harus dihabiskan ya. Kalau antibiotik itu harus dihabiskan ya. Nanti kalau nggak habis itu bisa menyebabkan resisten bakteri di dalam tubuh itu bisa bermutasi ya, membuat mekanisme tersendiri biar dia itu lebih kebal sama antibiotiknya. Walaupun kita udah merasa sembuh, sehat tetap diminum ya, sampai harus habis kalau antibiotik. Oke, seperti itu Pak Sudinario. Kita lanjut lagi ke materi ya. Oke Mbak Tita, kan ada juga nih yang anak bayi, misalnya masih bayi itu sakit, terus boleh nggak sih obat itu dicampur sama ASI gitu? Ya, jadi pada dasarnya sih bila tidak ada reaksi ya, interaksi antara obat, makanan atau obat dengan minuman itu tidak apa-apa. Tapi di sini sangat direkomendasikan ya, sangat dianjurkan kalau minum obat itu pakai air putih ya, karena sifatnya netral. Walaupun dimasukkan ke makanan gitu juga nggak boleh ya? Kalau tidak ada reaksi interaksi obat dengan makanan itu sih nggak apa-apa. Yang penting paling penting pakai minyak air putih. Ya, air putih ya. Jadi kalau dengan makanan itu mungkin bisa dikhawatirkan mengganggu proses absorpsinya. Jadi nanti obatnya jadi tidak optimal. Oke. Nah, kan untuk pengaturan waktu minum obat nih Mbak Tita, apa aja sih tipsnya obat itu sesuai aturan sebelum pemakaian, saat pemakaian, sama sudah pemakaian, gimana cara pengaturan untuk minum obatnya? Jadi pada saat kita mengonsumsi obat itu tentu kita berharap ya kalau obat itu dapat
bekerja dengan optimal dan akhirnya kita bisa sembuh ya dari sakit. Nah, pertama yang harus kita ketahui itu waktu minum obatnya ya. Oh, iya. Waktu minum obatnya itu kapan. Kemudian yang kedua, apakah obat itu terganggu tidak penyerapannya kalau ada makanan di dalam perut. Ya seperti itu. Jadi biar tidak lupa minum obat ya sebaiknya bisa pasang alarm ya. Ya pasang alarm di HP ya, kapan waktu minum obat, kemudian bisa juga ditulis di notes ya, di catatan kecil di di kemasan obatnya itu kapan minum obatnya. Bisa juga minta bantuan keluarga, teman kerja atau siapa yang dekat yang tinggal serumah untuk mengingatkan waktu minum obat. Ya, seperti itu. Soalnya kalau aku udah obat masuk kulkas udah lupa kadang mau minum kembali. Ya, padahal lagi nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, lagi flu gitu kan mending tidur daripada minum obat ya, tapi harus minum obat ya. Biar cepat sembuh betul. Oke. Ini ada lagi cara meminum jenis obat kan beda-beda ya Mbak Rita ya. Nah, apa kalau minum obat itu dalam waktu yang sama itu bagaimana caranya? Misalnya dalam jam 7 atau jam 8 ya, misal obat paracetamol dengan obat anti histamin apa misalnya gitu loh Mbak. Apa aja ya, misalnya obatnya dua macam tapi dalam waktu yang sama gitu. Beberapa obat. Gitu. Jadi di sini beberapa obat itu ada beberapa yang menyebabkan potensial interaksi obat ya. Ya, efeknya bisa menurunkan kerja salah satu atau bahkan keduanya. Ya, jadi di sini sangat direkomendasikan ya kalau minum obat itu diberi jarak 1-2 jam kalau misalnya obatnya diminum waktu yang sama ya. Minum lebih dari satu macam obat ya lebih baik diminum ada jaraknya 1-2 jam biar tidak terjadi interaksi obat. Ada juga yang obat diminum sebelum makan ya? Iya, ada juga yang diminum sebelum makan. Tapi kalau misalnya kedua obat itu tidak tidak berpotensi terjadi interaksi, nggak apa-apa diminum bersama. Nggak apa-apa ya. Jadi nanti bisa tanya ke apotekernya. Mbak Tita dong. Oke, ini kan ngomong tentang obat jiwa. Kan itu termasuk obat keras ya. Ada labelnya apa tadi? K ya Mbak, obat keras itu. Iya, obat jiwa. Nah, itu tuh gimana caranya sih agar tidak membahayakan kesehatan? Cara pengelolaannya. Jadi sebenarnya kalau nggak cuma obat jiwa aja ya, obat yang lainnya itu juga perlu dikelola dengan baik agar tidak membahayakan ya. Tentunya harus disimpan di tempat yang kering ya, sesuai standar pabrikan sih biasanya. Yang pertama tuh harus sesuai standar pabrikan, kemudian bisa di tempat yang tertutup rapat ya, terhindar dari panas, cahaya matahari. Kemudian jangan lupa dijauhkan dari jangkauan anak-anak ya, karena bahaya anak-anak kan nggak paham ya. Betul. Udah ngerti nanti bisa diminumkan malah bahaya. Ya seperti itu. Oh seperti itu. Soalnya kan ada pasien yang dalam pengelolaan obat jiwa misalnya dia udah sembuh kan kadang minum sendiri. Tapi ada juga yang tidak ada pengawasan minum obat di rumah, kadang dia malah minum nggak sesuai sama dosis gitu. Itu juga bahaya ya. Iya. Jadi kalau minum obat terutama obat jiwa tuh harus dengan sebaiknya dengan pengawasan ya, apalagi terutama untuk pasien-pasien yang dia ADA-nya terbatas ya, itu harus dengan pengawasan. Kecuali kalau dia sudah tenang dan ADA-nya sudah terputus, itu mungkin dia bisa minum sendiri. Oke. Untuk masyarakat awam pasti pengen tahu Mbak, cara penyimpanan obat di rumah yang benar biar kita tuh nggak salah gitu cara penyimpanannya. Jadi kalau untuk menyimpan obat di rumah tuh sebaiknya di tempat tersendiri ya, mungkin punya kotak obat tersendiri ya. Kemudian jangan lepas label atau etiket yang ada di kemasan itu atau di bungkusnya ya, karena itu mengandung informasi cara penggunaan obat kan ya. Betul. Ya, kemudian perhatikan juga dan ikuti aturan penyimpanan yang ada di kemasan yang pabrikannya ya, dari kemasan itu seperti apa. Kemudian simpan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan karena bahaya. Kemudian simpan obat di tempat yang terhindar dari panas
panas, cahaya matahari, tertutup rapat ya, karena kalau kebuka itu kan bisa mempengaruhi kelembapannya, nanti bisa rusak ya. Kemudian perhatiin juga tanda-tanda obat yang rusak itu seperti apa. Oh gitu, ciri-cirinya kayak apa Mbak? Jadi kalau obat yang rusak itu biasanya mengalami perubahan ya. Kalau serbuk itu bisa menggumpal, kemudian kalau tablet itu bisa dia mudah hancur, kemudian kalau bentuknya sirup ya, sirup emulsi atau sirup suspensi itu dia bisa misah, nggak nyatu ya. Kemudian ada juga perubahan warna ya, biasanya di tablet itu ada spot atau titik-titik hitam. Pernah lihat sih aku. Kemudian jadi mungkin baunya jadi lebih menyengat ya. Bisa. Nah, kalau titik-titik hitam itu muncul berarti obatnya belum tentu rusak atau malah expired kalau begitu? Rusak, bisa expired, bisa rusak. Ya. Nah, cara kita untuk membuang obat-obatan expired. Jadi kalau untuk membuang obat yang rusak ya atau sudah nggak dipakai di rumah ya, pertama itu pisahkan obat dengan kemasannya ya, keluarin dari isinya. Kalau di blister itu dibuka, tablet itu dibuka, kalau sirup, salep itu juga dikeluarin dulu isinya ya. Nah kalau bentuknya tablet itu bisa dihancurkan dengan blender, tapi kalau nggak punya blender ya udah cukup dimasukin. Tablet itu bukan itu, cirimu tuh bisa. Iya bisa. Ya itu juga sih bisa dimasukkan, dicelupkan di air. Di air ya. Ya direndam gitu ya, direndam sampai larut ya. Ya sampai hancur. Baru setelah itu dibuang di pembuangan air. Dan kalau bentuknya sirup, salep terus juga sama, itu harus dikeluarin, diencerin ya, diencerin. Setelah itu sobek kemasannya, etiket labelnya itu juga disobek. Kemudian kalau biar tidak disalahgunakan, kemudian bisa dibuang ke sampah. Kemudian kalau salep itu bisa digunting juga ya, kemasan itu cupnya itu bisa digunting baru dibuang ke tempat sampah. Kemudian kalau berupa jarum ya, biasanya kalau yang pakai insulin, nah itu bisa dirusak ya, dibengkokin, kemudian jarumnya dibengkokkan dulu, baru dibungkus atau dibungkus plastik atau kertas biar nggak ngenain ya. Kalau di sampah itu ditutup rapat sudah dibuang sampah seperti itu. Oke, kalau dari instalasi farmasi sendiri ya Mbak Rita, kan udah lama nih, bagaimana sih cara yang dilakukan oleh instalasi farmasi dalam memastikan keamanan dalam pengobatan ini? Ketersediaan obat juga ya, apalagi kan banyak obatnya kadang kurang ya, nggak ada gitu ya TAP. Gimana Mbak? Jadi yang pertama itu kami mulai dari tahap pemilihan ya. Pemilihan. Nanti kami bersama dengan berkolaborasi bersama dengan Komite Farmasi Terapi ya, dalam memilih obat-obat yang ada di pasaran. Tentunya kami pilih yang sudah teruji secara ilmiah ya, teruji secara ilmiah, terdaftar di BPOM seperti itu. Baru selanjutnya kami buat perencanaan ya, merencanakan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian selanjutnya kami beli dari penyedia yang resmi, dari BPF yang resmi, bukan abal-abal ya. Iya dong. Seperti itu agar kualitasnya terjamin. Kemudian kami simpan sesuai standar pabrikan ya, sesuai standar yang ditentukan oleh pabrikan. Kemudian kami beri label juga, terutama untuk obat-obat yang lasaham ya, biar nggak salah dalam pengambilannya. Nah selain itu untuk mencegah kekosongan obat, kami juga rumah sakit bekerja sama dengan pihak penyedia dan juga beberapa apotek yang dapat menyediakan obat dalam waktu situ atau cepat. Gitu. Berarti tetap terpenuhi kebutuhan obatnya ya Mbak Tita ya. Oke Mbak Tita, ini ada pertanyaan dari pemirsa ya, dari Mutiara Arsy. Hai Mutiara Arsy, ini ada pertanyaan seperti ini. Izin bertanya. Wow, hilang nih layar. Oke nih. Apabila anak bayi 0 sampai 6 bulan sakit, lalu ibunya yang meminum obat, apakah ada pengaruh ke anaknya melalui ASI gitu? Jadi ibunya malah yang minum obat, anaknya yang sakit. Ada pengaruh nggak ke anaknya melalui ASI-nya? Kan masih minum ASI. Gitu. Jadi yang sakit anaknya yang minum obat? Ibunya. Ya. Terus anaknya minum ASI-nya gitu, ASI dari ibunya. Ada pengaruhnya. Ya, jadi ini mungkin
tidak direkomendasikan ya Iya. seperti ini karena kalau minum obat ibunya, yang sakit anaknya yang minum obat ibunya, ya tujuan terapinya tidak tercapai dan tidak semua obat itu ekskresikan ya, kalau bahasa diekspresikan melalui ASI. Jadi tergantung juga obatnya apa. Nanti kalau obatnya tidak tidak diekspresikan melalui ASI ya obatnya juga nggak akan sampai ke bayinya gitu. Jadi ya kalau yang sakit anaknya tetap yang harus minum obat anaknya ya. Ibunya. Dengan sediaan yang sudah disebutkan tadi ya. Dengan sediaan yang pasti sudah dimodifikasi yang bisa diminum oleh bayi. Kalau bayi ya periksakan ke dokter ya, jangan pengobatan sendiri. Ya, dokter spesialis. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Kebanyakan orang Indonesia masih biasa atau banyak yang mengkonsumsi jamu atau obat tradisional. Lalu apakah boleh dalam mengkonsumsi jamu dan obat dokter dilakukan secara bersamaan? Nah, memang sering banget ya, dari obat herbal, terus aku minum obat dari dokter, minum obat herbal gitu. Biasanya ada sih. Itu gimana? Ya. Jadi apabila sedang mengkonsumsi jamu ya atau obat herbal atau obat tradisional, itu sebaiknya juga harus dikonsultasikan dengan dokter yang memberikan obat. Nah, apakah boleh diminum secara bersamaan seperti itu? Jadi harus dilihat dulu ya obatnya apa, dan dokternya juga harus tahu karena jamu dan obat itu bisa saja dikhawatirkan terjadi interaksi yang bisa membahayakan kesehatan tubuh. Kandungannya beda ya? Karena kandungannya juga beda. Oke, nah untuk ada pertanyaan dari teman aku tadi titipan ya. Kan ini loh Mbak Rita, untuk obat-obat yang keras gitu ya tadi ya, kan ada juga yang tulisannya apa tadi K ya? Iya. Itu harus dengan resep dokter, wajib dengan resep dokter ya. Kalaupun nggak wajib dengan resep dokter, misalnya cuma dia minta resep gitu misalnya, itu nggak boleh juga ya? Kalau minta resep kan ke dokter kan ya? Enggak, maksudnya dia punya resep sendiri gitu misalnya, nggak boleh ya? Punya resep sendiri dari siapa? Nulis sendiri, nulis pun nggak boleh ya? Iya nggak boleh, yang boleh nulis resep itu kan dokter sama aja ya. penipuan gitu ya? Ya nggak, sebaiknya kalau untuk obat keras itu memang misalnya dia tenaga kesehatan. Iya, sebaiknya kalau obat keras memang harus dengan resep dokter seperti itu. Tapi kalau misalnya obat itu termasuk obat, ada beberapa obat yang termasuk golongan obat wajib apotek ya, yang itu bisa dibeli tanpa resep dokter. Iya betul. Ya, jadi ya nanti tergantung juga harus ada assessment dulu kan ya. Harus tanya obat itu gimana, apakah sudah pernah menggunakan sebelumnya seperti itu. Oke, wow, banyak banget nih pertanyaannya tadi dari pemirsa Mbak Tita, dan seru banget kayaknya kita tuh ngobrolnya sampai masih banyak pertanyaan, mungkin karena waktunya ini udah mepet. Gitu. Oke, closing statementnya dong dari Kak Tita. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan tentang obat, jangan lupa segan-segan tanyakan pada apoteker. Siap membantu Anda. Nah, oke, pemirsa udah tahu kan sekarang tentang penggunaan obat yang aman dan benar. Selalu konsultasikan kepada dokter, selalu ada ahlinya yaitu apotek ya, dimanapun udah ada sekarang apotek dan yang resmi tentunya ya Mbak Tita ya. Oke. Nah, jangan lupa loh teman-teman Krippers dimanapun Anda berada, tonton terus kita setiap hari Rabu di live YouTube RRJD Surakarta. Sebelum saya tutup, saya punya pantun. Ya. Selalu punya pantun saya gitu. Gini, siang-siang makan es kelapa. Makan apa minum? Minum aja ya. Siang-siang minum es kelapa. Cakep. Campur es batu, segar rasanya. Tambah ngiler nih aku jadinya. Ayo kawan, janganlah lupa gunakan obat sesuai porsinya gitu. Ini aku dadakan mau bikin pantunnya. Oke, gitu ya. Iya, oke. Nah, teman-teman semua dimanapun Anda berada dan teman-teman Krippers, kita sudah sampai penghujung acara nih. Jangan lupa tonton terus Rengginang Kriuk, Rembug Gayem menangani masalah kesehatan secara up to date, kekinian dan asik selalu jam 1 siang di live YouTube RRJD Surakarta dan IG Live RRJD Surakarta sama YouTube channel aku Rati Berliani. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tita. Sama-sama.